Selamat siang dodol di mana Brado. Siang hari ini mencak biasa di hari Minggu pukul 10 sampai dengan pukul 11 kita ada di dunia anak. Dan kalau dari dunia anak, Kak Mita akan ngajak kawan-kawan Kak Mita untuk bersama hari ini siaran dengan tema pastinya persiapan diri belajar di bulan Ramadan. Mengingatkan berapa hari lagi nih kita akan menyambut bulan suci Ramadan ya teman-teman di rumah. Jadi hari ini Kak Mita akan bersama dengan teman-teman kita dari Pandawa Sriwijaya Production dan dengan tema tentunya persiapan diri belajar di bulan Ramadan. Sudah ada Abi Rizky Alvito dan juga Meka Aura Putri yang akan menemani Kak Mita siaran hari ini. Langsung saja teman-teman, kita akan mendengarkan ada Abid dan juga Meka yang akan siaran di dunia anak. Hari ini edisi Minggu 1 Februari 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Sampai jumpa lagi di Dunia Anak Pro 4 RRI Palembang. Teman-teman, sebentar lagi kita puasa ya. Nah, selama puasa ada loh masih masuk sekolah dan belajar efektif serta aktif belajar di pesantren Ramadan agar kita tetap sehat dan kuat saat belajar di bulan puasa. Kita perlu menjaga kesehatan kita dan menjadikan dalam topik persiapan diri belajar di bulan Ramadan. Nah teman-teman, cara di bawah ini bisa kita praktekkan saat kita belajar di bulan Ramadan nanti ya. Pertama, menetapkan jadwal belajar. Tips belajar saat bulan Ramadan yang paling penting adalah menetapkan jadwal saat biasanya jadwal harian juga semakin sibuk karena ada aktivitas takjilan di masjid menjelang maghrib. Setelah berbuka ada jadwal tarawih dan tadarus. Jadi waktu lebih padat dari hari biasanya. Jadi perlu menetapkan jadwal belajar. Kedua, memanfaatkan waktu sahur. Bagi yang tidak biasa tidur malam, tentu sudah tidak ada waktu belajar jika melihat aktivitas seperti yang di spill nomor 1. Maka kamu bisa menetapkan jadwal belajar di waktu sahur. Jadi, sambil menunggu menu sahur dari ibu, kamu bisa memanfaatkan untuk belajar sebentar. Atau sebaliknya, belajar setelah sahur sambil menunggu azan subuh. Lebih baik kan daripada kita langsung tidur. Lagi pula udara subuh menyegarkan loh. Iya kan Meka? Ya dong Abid, setelah sahur asik loh buat belajar. Terus kita lanjutkan yang ketiga, prioritas materi. Agar lebih efektif dan efisien, maka tips belajar saat bulan Ramadan perlu dibuat skala prioritas. Mengingatkan waktu belajar tidak seluas seperti hari biasanya. Maka kamu hanya perlu membuat skala prioritas materi yang penting-penting saja. Misalnya hanya belajar materi yang besok akan digunakan untuk ujian. Selanjutnya, ini penting loh kita pilih saat kita belajar. Pilih lingkungan belajar. Setiap orang memiliki gaya dan karakternya sendiri-sendiri dalam hal belajar. Ada yang nyaman belajar saat suasana hening, ada yang lebih mudah belajar sambil mendengar musik, dan masih banyak lagi kesenangan. Kamu hanya perlu memilih gaya belajar yang pas buat kamu. Benar itu Kak Abid, memilih tempat belajar yang asyik itu tambah semangat loh. Tapi ini jangan lupa mesti dilakukan juga loh, yaitu istirahat cukup. Dibandingkan bulan-bulan yang lain, Ramadan adalah bulan yang paling padat bagi umat muslim. Meskipun banyak aktivitas yang kamu ikuti selama bulan Ramadan, kamu juga perlu memperhatikan jam istirahat, memastikan bahwa istirahat yang cukup agar tidak tidur selama di kelas. Nah teman-teman, walaupun puasa tapi kita boleh aktif bergerak, aktif secara fisik. Jangan jadikan puasa sebagai alasan untuk malas bergerak. Salah satu tips belajar saat bulan Ramadan adalah tetap aktif secara fisik agar tubuh tetap fit dan sehat. Tidak harus olahraga berat. Kamu bisa olahraga ringan seperti jalan kaki di pagi hari atau sekedar senam ringan di rumah. Yo, gerak, senam, jangan males. Asal jangan lupa untuk ini juga ya. Jaga pola makan. Tips belajar saat bulan Ramadan agar tetap lancar adalah jaga pola makan. Saat puasa, sudah pasti pola makan kita banyak yang berubah.
Jika ingin belajar di malam hari, pastikan jangan makan terlalu banyak karena perut kenyang menyebabkan rasa ngantuk luar biasa. Dikhawatirkan karena terlalu kekenyangan tidak konsen belajar dan lebih berhasrat tidur. Lakukan ya teman-teman, yaitu menggunakan teknologi secara bijak. Siapa sih yang tidak kenal dengan teknologi di zaman sekarang? Sudah dapat dipastikan semuanya tahu dan memiliki alat canggih ini di bulan Ramadan. Akan lebih bijak jika teknologi dimanfaatkan secukupnya. Artinya, teknologi bisa dimanfaatkan untuk hal-hal positif yang mendukung proses belajar secara akademis maupun belajar agama. Nah, yang suka main game stop dulu ya, jangan main terus selama bulan puasa. Lebih baik kita evaluasi diri. Evaluasi diri juga menjadi tips belajar saat di bulan Ramadan. Biasanya mengawali aktivitas yang berbeda dari rutinitas menjadi PR tersendiri. Ada banyak kesalahan dan kekurangan yang perlu dievaluasi agar minggu selanjutnya bisa dijadikan manfaat lebih baik. Ya dong Meka, kalau PR kita pasti kerjakan dengan maksimal, ya kan teman-teman, tapi perlu diingat juga kita mesti jaga keseimbangan belajar dan ibadah. Bulan Ramadan dalam setahun hanya sekali bagi umat muslim. Itu sebabnya bulan Ramadan momen yang harus dimanfaatkan dengan baik. Atas alasan inilah kita perlu menjaga keseimbangan belajar dan ibadah. Kita perlu memastikan keseimbangan untuk urusan dan dunia. Sebelum lanjut ke cara belajar asik saat Ramadan, kita nyanyi dulu ya teman-teman. Ayo kita nyanyi sama-sama Kak Abid. Ayo yuk kita nyanyi. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri dan menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya. Dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban
Asik ya teman-teman lagunya. Sekarang ayo kita lanjutkan lagi pembahasannya. Menjaga komunikasi dengan teman. Saat bulan Ramadan tiba, waktu sekolah sebenarnya tidak akan penuh dalam 1 bulan. Biasanya hanya beberapa minggu saja masuk sekolah, sehingga banyak momen kebersamaan bersama teman-teman di kelas akan terjeda oleh libur lebaran. Di momen libur lebaran inilah kamu bisa tetap menjaga komunikasi dengan teman-teman. Tapi yang paling penting juga kita menjaga diri, tetap semangat. Hal yang paling menantang saat belajar di bulan puasa adalah nuansa mager. Saat subuh puasa seharian hawa tubuh lebih nyaman, bermalas-malasan daripada belajar. Nah, disinilah tantangan agar kamu bisa menjaga semangat belajar. Kamu bisa membuat target atau membuat tujuan agar tetap terjaga. Semangat. Tetap dijaga ya teman-teman, semangat belajar yang full power ya. Artinya juga kita tidak lantas bermalas-malasan selama puasa ya. Dan kita tetap tidak tidur setelah sahur. Siapa nih yang sering mengeluh lemas dan asam lambung setiap kali berpuasa? Buat kamu yang punya riwayat asam lambung, pastikan agar tidak tidur setelah sahur. Tidur dalam kondisi kenyang ternyata tidak baik untuk tubuh, khususnya bagi penderita asam lambung. Tidur dalam kondisi kekenyangan bisa menyebabkan menaikkan asam lambung. Tentu ini bisa mengganggu aktivitas selama seharian. Hati-hati nanti asam lambungnya kambuh loh. Ayo minum air putih yang cukup juga ya teman-teman. Minum air mineral secara cukup. Tips belajar saat bulan Ramadan yang cukup penting, pastikan minum air mineral secara cukup. Jangan karena kekurangan mineral membuat kamu mudah letih, lesu, dan lemas selama belajar di sekolah. Jika kamu tidak biasa minum banyak, kamu bisa memperhitungkan jadwal minum. Misalnya, sebelum berbuka 1 gelas mineral, setelah buka 1 gelas, kemudian dilanjut lagi minum setelah tarawih, sebelum sahur, dan sesudah sahur. Dari penjelasan di atas, saat puasa dan banyak energi digunakan masih untuk belajar menjaga kesehatan, juga hal paling utama. Selanjutnya, jaga pola makan dengan makanan-makanan ini juga ya teman-teman. Sahur dan buka dengan serat dan protein. Tips terakhir, pastikan juga untuk sahur dan buka dengan serat dan protein. Hindari makanan junk food. Bagi kamu yang memiliki riwayat asam lambung, hindari makanan-makanan pedas dan cukupi sahur dan buka puasa dengan serat dan protein agar tubuh lebih kuat. Itulah 15 tips belajar di bulan Ramadan yang bisa kamu terapkan. Semoga selama bulan penuh berkah ini kegiatan belajar kamu tetap lancar dan sukses. Jangan lupa juga untuk menjaga ibadah, puasa, dan amalan lainnya yang hanya datang setahun sekali. Oke, teman-teman, itu tadi 15 tips dari Meka dan juga Abid. Kita akan break sebentar, nantinya akan disambung lagi dengan cerpen dari teman-teman kita pada siang hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap dengarkan siaran Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Jadi please, jangan sia-siakan waktu. Ngobrolnya masak, lihat layar melulu. Bikin kesel, bikin bete, lebih penting HP daripada aku. Teman-teman taruh HP-nya dulu. Ayo main
Oke teman-teman, kita kembali lagi di dunia anak siang hari ini bersama dengan Pandawa Sriwijaya Production, ada Meka dan juga Abid. Kalau tadi teman-teman kita sudah kasih kita tips menjalankan ibadah puasa, kali ini Meka dan juga Abid akan bercerita nih teman-teman dari satu cerpen dengan judul Godaan Puasa Hari Pertama. Nah, itu tadi cara-cara asyik mengisi Ramadan dengan belajar dan tetap penuh semangat ya teman-teman. Sekarang dengarkan kami bercerita dari cerpen berikut ini ya. Godaan puasa hari pertama. Aku masih setengah tidur. Aku merasakan bunda mengusap kepalaku sambil membacakan doa bangun tidur. Zidan, ayo bangun nak, ayo sahur. Mataku masih berat, aku mendengar suara bunda lagi. Zidan, ayo bangun, kita harus sahur karena hari ini kita mulai puasa, kata bunda. Aku masih belum membuka mata. Aku mendengar bunda menjelaskan kalau kita harus sahur untuk menyimpan tenaga agar nanti kita kuat berpuasa. Kalau sekarang tidak sahur, nanti kita akan lebih cepat merasa lapar. Sambil mengantuk, aku meminum minuman hangat yang diberikan bunda. Aku makan sahur, meskipun tidak bisa banyak. Pukul 9 pagi, aku merasa sangat lapar. Aku ingin dalam kulkas ada banyak makanan. Aku berlari menuju kulkas dan buka matanya. Wow, keripik singkongnya terlihat enak. Pikirku, tak sabar aku membuka bungkus keripik singkong itu. Aku bertanya kepada bunda, Bun, boleh makan sekarang? Sabar ya nak, jawab bunda sambil masukkan keripik singkong kembali ke dalam kulkas. Sabar ya nak, biar dapat pahala puasa. Ayo, sekarang Zidan boleh bermain dulu, kata bunda. Aku kembali berlari ke ruang tamu dan melanjutkan permainanku. Pukul 1 siang, aku mulai bosan dengan permainanku. Aku ingat banyak jajanan yang disimpan di kulkas. Perutku terasa lapar. Aku kembali berlari ke kulkas dan membuka pintunya. Wow, coklat ini terlihat sangat enak. Aku tergoda untuk mengambil dan membuka bungkus coklat itu. Ayah yang sedang lewat mengingatkanku. Zidan, lagi ngapain? Sabar ya nak, ini godaan puasa. Ayo Zidan, boleh bermain lagi dengan kakak. Aku kembali ke ruang tamu dan bermain dengan kakak. Pukul 3 sore, aku melihat bunda memasak di dapur. Aroma masakan bunda sangat harum dan menggodaku. Aku merasa lapar lagi. Aku berlari ke dapur. Bun, sudah boleh makan sekarang? Tanyaku. Sabar ya nak, Zidan sudah berbuka puasa hari, tinggal 0,5% lagi. Hari ini sabar ya, sayang, jawab bunda. Kemudian bunda bertanya ke kakak, kakak bisa tolong temani adik bermain lagi? Iya bun, jawab kakak. Ayo dik, kita bermain lagi, ajak kakak. Aku kemudian kembali bermain bersama kakak. Pukul 5 sore, bunda sedang menata masakan untuk berbuka puasa di atas meja makan. Es buah di atas meja makan sangat menggodaku. Aku jadi merasa lapar sekali. Bun, sudah boleh makan sekarang? Tanyaku ke bunda. Sabar ya sayang, tinggal sedikit lagi, jawab bunda. Aku melanjutkan bermain Lego di ruang bermain. Tidak lama kemudian, aku mendengar suara azan maghrib. Bunda mengajak kami sekeluarga untuk berbuka puasa. Ayah mengingatkan kami semua jangan lupa membaca doa berbuka puasa. Alhamdulillah, hari pertama puasa tahun ini aku bisa berpuasa penuh sampai maghrib loh. Meskipun sempat tergoda beberapa kali untuk makan pada siang hari. Setelah waktu berbuka puasa tiba, ternyata aku tidak bisa menghabiskan semua jajanan yang aku inginkan tadi. Setelah waktu berbuka puasa, ternyata aku cepat merasa kenyang. Ternyata keinginan memakan semua makan tadi hanya godaan puasa. Ayah menyampaikan kalau berpuasa melatih kita untuk sabar dan agar kita bisa merasakan perasaan orang lain yang kekurangan. Di luar sana banyak anak-anak yang lapar dan tidak bisa makan karena tidak ada makanan di rumahnya. Puasa seharusnya membuat kita lebih sabar dan mau berbagi dengan yang lain. Maka pada saat Ramadan kita mendapatkan pahala yang banyak kalau kita mau bersabar dan mau berbagi dengan orang lain. Wah,
Sungguh saat Ramadan kita diminta menahan godaannya, Meka. Tentunya Kak Abid, kita harus menahan lapar, haus, dan tentu saja menahan hawa nafsu lainnya, termasuk amarah juga. Oleh sebab itu, kita harus sabar ya teman-teman. Oh ya Kak Abid, saat kita Ramadan juga diminta mengikuti pesantren Ramadan nih. Apa yang manfaatnya pesantren Ramadan itu? Banyak manfaatnya, Meka. Kalau Meka dan teman-teman mau tahu, ayo kita simak manfaat berikut ini. 1. Memperdalam pengetahuan agama. Pesantren Ramadan menjadi sarana aktif untuk memahami ajaran Islam secara lebih intensif. Peserta mempelajari materi seperti fikih, akhlak, sejarah Islam, hingga tahsin dan tafsir Al-Quran, sehingga pengetahuan agama meningkat secara terstruktur. 2. Membentuk karakter dan akhlak mulia. Kegiatan yang dijalankan setiap hari seperti pembiasaan sholat berjamaah, menjaga lisan dan adab pergaulan, membantu membentuk karakter yang disiplin, sopan, dan berakhlak baik. Program ini juga menanamkan nilai tanggung jawab dan kemandirian. Oh ya Kak Abid, selanjutnya Meca nih, menumbuhkan kebiasaan ibadah. Selama pesantren kilat, peserta dibiasakan melakukan ibadah yang mungkin jarang dilakukan secara rutin, seperti merujaah Al-Quran, qiyamul lail, dan sedekah harian. Kebiasaan ini membantu memperbaiki kualitas ibadah di luar bulan Ramadan dan menguatkan rasa kebersamaan. Peserta dilatih untuk bekerja dalam kelompok, saling membantu, serta berinteraksi dengan hormat. Aktivitas seperti gotong royong, diskusi, dan permainan edukatif menguatkan rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Ya, benar itu. Dan juga mengisi waktu Ramadan. Pesantren Ramadan membantu anak-anak dan remaja menghindari aktivitas yang tidak bermanfaat waktu diisi dengan belajar, ibadah, dan kegiatan kreatif yang mendidik, serta meningkatkan kedisiplinan dan manajemen waktu. Jadwal kegiatan yang teratur mengajarkan peserta untuk mematuhi waktu, mengelola tugas, dan memprioritaskan kegiatan yang bermanfaat. Hal ini berdampak pada kedisiplinan belajar di sekolah. Dan tentu saja manfaat selanjutnya, membentuk fondasi spiritual yang kuat. Kegiatannya fokus pada ibadah dan ilmu agama, membantu membangun fondasi spiritual yang bermanfaat untuk kehidupan jangka panjang, baik dari sisi keimanan maupun sikap hidup. Ayo kita nyanyi lagi teman-teman, kita sambut Ramadan dengan sukacita. Tersimpan satu tradisi yang syarat makna, hidangan Kambangan. Tradisi ini telah hidup sejak masa Kesultanan. Malam 1000 bulan yang selalu ku rindukan, bulan berkadang penuh ampunan. Selamat datang marhaban ya Ramadan. Kita akan berpuasa, berlapar dahaga, salat tarawih sahur berbuka, dan
jalani imanku karena Engkau Allahu Rabbi. Tiada terkira nikmat di dunia, Kau berikan ku Ramadan penuh cinta. Ramadan ini kan ku jalani imanku karena Engkau Allahu Rabbi. Tiada terkira nikmat di dunia, Kau berikan ku Ramadan penuh cinta. Selamat datang Ramadan, bulan penuh kemuliaan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan penuh ampunan dan bertabur pahala berlimpah. Ayo semangat berpuasa ya teman-teman, dan sholat 5 waktu serta tarawih. Oke teman-teman, jadi Abid dan juga Meka udah tadi cerita, sudah nyanyi juga, sudah kasih kita tips juga nih ya teman-teman. Jadi kita bakal break dulu sebentar, nantinya kita akan kembali lagi di dunia anak dengan sesi tanya jawab bareng Meka dan juga Abid. Untuk itu teman-teman tetap mendengarkan siaran ini ya melalui frekuensi 88,4 FM dan juga melalui aplikasi kami RRI Digital. Andai aku telah dewasa,
mesra ingin aku persembahkan semurni cintamu, setulus kasih sayangmu, kau selalu ku cinta. I love you ayah, I love you bunda. Teman-teman, ayo nih kita ganggu manusia yang satu ini. Sepertinya pertahanan tubuhnya sedang lengah. Ayo kita serang. Ayo. Teman-teman, jangan lengah. Virus mencoba menembus benteng pertahanan kita. Ayo kita lawan. Tidak. Di dalam tubuh kita ada pahlawan yang tak pernah tidur. Ia tak memakai jubah, tak memegang pedang, tapi setiap hari ia melindungi kita dari musuh yang tak terlihat. Kami adalah imunitas tubuhmu. Kami melawan virus, bakteri, dan penyakit yang mencoba masuk. Saat kamu makan sehat, cukup tidur, dan rajin bergerak, kekuatan mereka, sel imun, semakin besar. Tapi jika kamu lupa menjaga tubuhmu, kami bisa melemah dan musuh pun menyerang. Jadilah sekutu bagi pahlawan dalam tubuhmu. Mulai dari hal sederhana, makan bergizi, minum air putih, olahraga, dan istirahat yang cukup. Karena tubuh sehat adalah benteng terkuat melawan penyakit. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Perumpat RRI Palembang untuk hidup yang lebih sehat dan kuat. Mang Cek Bice, nak kemana? Hampir di Perumpat, segalonyo ado. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini baik. Perumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan. Oke, teman-teman pendengar Perumpat RRI Palembang, kita kembali lagi di Dunia Anak siang hari ini ya. Masih bersama teman-teman kita dari Pandawa Sriwijaya Production dengan tema kita ada di persiapan diri belajar di bulan Ramadan. Nah, teman-teman, tadi kan Abid dan juga Meka sudah kasih kita tips dan juga cerita-cerita juga bareng kita ya. Nah, kali ini Kak Mita ada di sesi tanya jawab bersama dengan Meka dan juga Abid. Nah, Kak Mita mau tanya dari Abid dulu nih. Abid kelas berapa sih sekarang, Bid? Kelas 5A. Kelas 5. Berarti kalau di sekolah Abid itu aktif gak sih kalau Ramadan, pesantren Ramadannya? Ada Kak, tapi disebut dengan pesantren kilat. Oke, berarti beda penyebutan saja ya. Untuk di sekolah Abid namanya pesantren kilat. Kalau lagi kegiatan selama pesantren kilat, apa aja sih Bid yang sering dilakukan? Kegiatannya mengaji, sholat berjamaah, dan membaca Al-Quran. Oke, jadi memang banyak kegiatannya ya Bid. Oke, kalau gitu Abid dan teman-teman berarti sering dong tadarusan membaca Al-Quran di sekolah kalau lagi puasa Ramadan. Iya Kak, pernah. Oke, berarti memang diisi waktunya ya tanpa membuang-buang waktu. Kalau Ramadan kan memang waktu belajarnya juga nggak terlalu lama ya Bid, pulangnya cepet jadi mengaji, terus juga ada pesantren kilat dan lain sebagainya. Nah, kalau Abid sama teman-teman ngadain acara buka puasa bersama nggak sih di sekolah biasanya? Buka Kak, itu seru banget sih Kak. Bisa makan bersama dengan teman-teman.
Nah, pokoknya gitulah. Oke, Seru berarti banget. seru ya di sekolah ya. Oke, Bit, pertanyaan terakhir nih, Bit. Abi dan teman-teman juga disuruh gurunya nggak sih buat dengerin ceramah di masjid yang di dekat rumah? Ya sih Kak, Aha. kalau di rumah juga kedengeran. Oke, berarti rumahnya dekat masjid ya, Bit? Ya, Oke, kalau itu tadi kata Abid teman-teman, rumahnya dekat dengan masjid dan mendengarkan pesantren Ramadan dari rumah saja. Nah, kalau Meka sendiri, Meka, kalau kegiatan selama Ramadan gimana? Ngadain pesantren kilat Kak di sekolah. Kalau di sekolah sama, ada pesantren kilat juga. Hafalan doa-doa dan hafalan ayat suci Al-Quran gak sih Meka di sekolah kalau lagi bulan Ramadan? Enggak sih Kak, enggak ada. Gak ada ya, cuman paling tadarusan aja seperti itu. Oke. Nah, Meka dan teman-teman pernah nggak sholat tarawih bareng-bareng, buka bersama kayak Abi Oh, tadi? sering. Heeh, Sering. sering ya? Ya, Oke. Di sekolah atau di rumah? di rumah. Kalau di rumah tuh di masjidnya. Mm-mm. Ya, terawih juga bareng-bareng perginya. Oke, bareng teman-teman yang ada di rumah ya. Oke. Nah, kalau Meka sendiri, Meka, kalau Abid tadi kan juga dengerin ceramah tapi dari rumah nih, kata Abid udah kedengeran. Kalau Meka, kalau dengerin ceramah Ramadan itu ke masjid langsung atau sama kayak Abid kedengeran juga dari rumah? Ke masjid. Ke masjid. Heeh. Oke. Sebenarnya sambil habis salat tarawih itu Mhm. langsung pulang. Oke. Berarti Meka ada tugas juga nggak dari sekolah buat kalau Ada buku jurnalnya. ada buku jurnal. Berarti sama kayak Kak Mita dulu waktu kecil, waktu SD tuh ada buku jurnal. Terus disuruh minta tanda tangan ustadznya ya. Iya. Oke. Lalu terus orang tua juga disuruh ngisi loh teman-teman, apakah hari ini puasanya full atau setengah hari Iya. untuk laporan ke sekolah. Oke. Jadi teman-teman kita Abid dan Meka, teman-teman di rumah ini banyak kegiatan kalau bulan suci Ramadan, dari sekolah ada, di rumah juga ada, dengan lingkungan sekitar juga ada, bersama teman-teman dekat rumah seperti kata Meka dan Abi tadi, salat tarawih bersama, berangkat ke masjidnya juga sama-sama. Terus juga banyak kegiatan-kegiatan lain yang masih tetap bisa kita lakukan ketika kita ada di bulan Ramadan. Oke, silahkan Abi dan Meka untuk menutup siaran kita siang hari ini. nah sampai di sini dulu teman-teman perjumpaan kita. Nanti kita sambung lagu ya dengan cerita yang kita baru serta tetap di dunia anak Pro 4 RRI Palembang. Selamat datang bulan Ramadan. Raih pahala yang besar selama Ramadan dan tunaikan puasa 30 hari penuh ya. Saya Mesyaurah Putri. Saya Bireski Alvito. Semoga cerita kami kali ini menjadi jadi ilmu yang bermanfaat serta dapat dalam membantu membantu teman-teman untuk menghadapi semester genap genap mendatang. Salam dari kami, salam anak Indonesia. Oke, terima kasih buat Abid dan juga Meka yang sudah nemenin Kak Mita di dunia anak siang hari ini. Untuk itu dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, teman-teman di rumah, kita akan bertemu lagi di dunia anak minggu depan. Untuk itu terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.